Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk merenungkan kehendak Tuhan bersama dengan khotbah berjudul, Kekuatan Ketaatan. Dalam 66 kitab dalam Alkitab, ada banyak ajaran tentang kekuatan dan kemampuan ketaatan pada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi yang membangunkan jiwa kita. Tuhan juga telah mengatakan bahwa Dia akan mengungkapkan dan memberitahukan semua rahasianya yang tersembunyi kepada mereka yang benar-benar menaatinya. Selain itu, Tuhan telah berjanji untuk menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang menaatinya. Karena itu, ketaatan kepada firman Tuhan dapat dilihat sebagai tindakan iman yang hanya mungkin terjadi ketika ada iman yang mutlak kepada Tuhan. Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri, keyakinannya sendiri, sikap keras kepalanya sendiri, dan arah pilihan yang ingin mereka ambil. Namun, kita harus sekali lagi mengukir dalam hati kita, bahwa semua arah yang diberikan Tuhan adalah keputusan yang meramalkan masa depan dan membimbing kita, yang menimbulkan pertanyaan, mengapa kita harus menjalani hidup dengan ketaatan mutlak pada kehendak Tuhan? Hari ini, mari kita temukan jawabannya melalui ajaran Alkitab. Mari kita lihat kitab Yesaya pasal 55 ayat 6. Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan, apa yang harus mereka tinggalkan? Meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Dikatakan bahwa semua manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir. Namun, ketaatan kepada Tuhan hanya dapat dicapai ketika kita meninggalkan pikiran kita sendiri. Ketika melepaskan pikiran kita, itu bukan sekadar tentang membuangnya, tetapi kita harus melakukannya dengan iman. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita dapat meninggalkan diri kita sendiri dan mengosongkan diri, bukan? Mari kita lihat ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, kembalilah kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jalan menuju kerajaan sorga yang disebut keselamatan, yang telah ditetapkan Tuhan, berbeda dengan jalan yang dipikirkan manusia. Jalan dari Mesir ke Kanaan yang Tuhan tuntun bagi orang Israel, berbeda dari jalan yang ingin ditempuh bangsa Israel. Namun, di jalan yang Tuhan pimpin, Dia telah menanamkan banyak unsur yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Demikian juga, karena Tuhan berkata mengenai jalan menuju kerajaan sorga, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Apa yang harus kita lakukan? Melalui Alkitab, Tuhan memerintahkan kita untuk taat kepada semua ajarannya, dan dengan setia mengikuti semua bimbingannya. Mari kita lanjutkan dengan ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan, apa yang akan dia lakukan? Firman-Nya, dia akan melaksanakan semuanya. Firmanku yang keluar dari mulutku, aku akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Inilah yang dikatakan Alkitab. Karena Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Pada akhirnya, rancangan siapa yang harus kita ikuti, dan tekad serta keputusan siapakah yang harus kita taati, dengan hati yang berkata amin. Ada banyak waktu, ketika rancangan Tuhan dan rancangan kita berbeda. Ini bukan hanya satu atau dua kasus. Kapanpun itu terjadi,
kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah rancangan Tuhan tentang situasi ini? Apakah kehendak yang Dia miliki? Apa yang Tuhan anggap sebagai nilai terbesar? Mari kita berusaha untuk selalu mengingat bagian ini dan aspek ini, agar kita semua dapat mengikut Tuhan menuju kerajaan sorga. Jika mereka diperintahkan untuk meninggalkan Mesir dan pergi ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madu sendirian, kemungkinan besar mereka tidak akan memilih jalan gurun. Mereka mungkin akan mencoba mencapai tanah Kanaan melalui oasis, di mana ada banyak air, banyak makanan, dan tempat di mana banyak orang tinggal. Namun, rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan mereka. Pikiran Tuhan jauh lebih tinggi daripada pikiran manusia. Di mana tertulis alasannya? Jika kita melihat Yesaya pasal 46, kita dapat dengan cepat menemukan jawabannya. Mari kita lihat Yesaya pasal 46 ayat 10. Dalam Yesaya pasal 46 ayat 10, Tuhan berkata, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Sejak kapan Tuhan memberitahukannya? Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak. Apa yang akan Dia lakukan? Melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Karena Tuhan melihat akhir dari awal, kita harus menerima bimbingannya. Dalam proses yang sedang kita jalani saat ini, terkadang terasa seperti tidak ada harapan dan hanya ada kegelapan. Karena kurangnya air dan kurangnya makanan, tetapi Tuhan menuntun anak-anaknya dan melihat hasilnya. Selama kita tidak bersungut-sungut, mengeluh, atau kehilangan iman kepada Tuhan selama prosesnya, kita tidak akan pernah gagal untuk masuk ke kerajaan sorga yang kekal. Seperti halnya Yosua dan Kaleb yang mendapatkan tanah Kanaan, bukan? Kita pasti bisa mendapatkannya. Namun, jika pemikiran manusia terus bercampur tangan, maka hal ini akan menjadi masalah besar. Prajurit Gideon terlalu sedikit jumlahnya untuk berperang melawan 135.000 tentara musuh. Tuhanlah yang mengirim 22.000 dari 32.000 prajurit pulang ke rumah, sehingga hanya menyisakan 10.000 orang. Apa pendapat kalian tentang cara ini? Jika kita hanya mengikuti Tuhan, kita dapat mencapai kemenangan. Bagaimana jika Gideon berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, ini sama sekali tidak mungkin. Bahkan dengan 32.000 prajurit, jumlahnya masih belum cukup. Tolong berikanlah kami lebih banyak prajurit lagi. Jika itu menurut pemikiran manusia biasa, semua orang secara alami akan meminta demikian. Namun, Tuhan berkata, kirim kembali 22.000 orang. Aku tidak membutuhkan mereka yang sudah takut. Aku mengomando pasukan ini dan memimpinnya. Biarlah pula mereka yang masih tidak percaya kepadaku dan gemetar ketakutan. 22.000 orang dikirim kembali. Bahkan saat itu, hanya sekitar 10.000 orang yang tampaknya memiliki iman berani yang tersisa. Bahkan dengan 10.000 orang, mungkin ada kesempatan untuk merancang berbagai strategi. Tetapi Tuhan tetap berkata, ini terlalu banyak. Kurangi jumlah ini juga. Gideon pasti kebingungan. Jika Gideon tidak memiliki iman kepada Tuhan dan hanya mengandalkan pemikiran manusia, ia tidak akan pernah bisa memimpin dalam pertempuran itu sebagai komandan atau pemimpin tertinggi. Dia mampu terlibat dalam pertempuran itu hanya karena dia percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin mereka dan memberikan kemenangan. Suruhlah mereka turun minum air. 10.000 orang meminum air. Tuhan melihat siapa yang akan menyerah dan siapa yang akan tetap tinggal sampai akhir dengan mengamati bagaimana mereka meminum air.
Dan berkata, hanya 300 orang yang dibutuhkan untuk perang ini. Mengalahkan 135.000 prajurit musuh hanya dengan 300 prajurit, benar-benar merupakan tugas yang sulit. Tidak seperti perang modern yang menggunakan senjata pemusnah massal. Di masa lalu, kekuatan lawan kekuatan pertempuran, hal ini sama sekali tidak terbayangkan. Pikirkanlah kekuatan ketaatan Gideon, iman dan ketaatannya yang mutlak kepada firman Tuhan, yang menyuruh 9.700 orang pulang dan hanya menyisakan 300 orang dari 10.000 orang. Bukankah pada akhirnya hal itu membawa hasil yang luar biasa, yaitu menyelamatkan Israel dari Midian, dan membebaskan bangsa Israel dari penindasan dan perbudakan bangsa Midian? Semuanya, kekuatan ketaatan selalu mengarah pada hasil yang baik. Ini karena Tuhan melihat hasilnya dan melaksanakan setiap pekerjaan dengan tepat. Tuhan melihat masa depan kita dan memimpin kita, sementara kita sering hanya melihat saat ini. Kita menjadi terlalu peduli dengan masa sekarang dan tidak memiliki pandangan jauh tentang masa depan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita diperintahkan untuk mengikuti kemanapun Tuhan menuntun kita. Alkitab memberitahu kita bahwa anak-anak yang tanpa syarat mengikuti kemanapun Tuhan memimpin adalah mereka yang akan diselamatkan di akhir zaman. Percayalah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka kalian akan dapat mengambil bagian dalam kemuliaan. Alkitab menyadarkan kita akan fakta ini. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang taat, dan Dia menyadarkan mereka yang taat kepadanya akan rahasia Tuhan, dan memungkinkan mereka untuk memahami bahkan rahasianya yang dalam. Karena Tuhan melihat akhir dari permulaan, dan memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang belum digenapi, kita harus sepenuhnya menerima, dan benar-benar percaya pada keputusan dan penghakiman Tuhan, bukan? Oleh karena itu, Tuhan selalu menyertakan karya-karya yang luar biasa dalam ketaatan. Jika kita terus-menerus mengedepankan pemikiran kita sendiri, dengan mengatakan, inilah yang saya pikirkan, maka hal itu tidak akan membawa kita kepada keberhasilan atau penyelesaian dalam Injil. Kita harus selalu bertanya, apakah kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan pikirkan? Apakah Tuhan menginginkan lebih dari 32.000 prajurit? Atau Dia ingin mengurangi jumlah prajurit? Kemenangan atau kekalahan sepenuhnya tergantung pada kehendak Tuhan. Kita harus percaya itu. Meskipun saat ini kita mungkin merasa kurang dalam banyak hal, Tuhan telah secara aktif bekerja untuk memastikan bahwa seluruh umat manusia dapat mendengar kabar baik Injil Tuhan dengan cara apapun yang memungkinkan. Percayalah pada hasilnya dan lanjutkan dengan imanmu. Bukankah ini permintaan dari Tuhan? Dalam Yohanes pasal 2, mari kita periksa bagaimana pekerjaan ketaatan terungkap melalui contoh yang ditunjukkan dalam perjamuan perkawinan. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 2. Pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia berkata kepada para pelayan, apapun yang Yesus katakan kepadamu, lakukanlah persis seperti yang Dia katakan. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya,
Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu, mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Di sini, kita dapat melihat bahwa Maria, ibu Yesus, menyuruh para pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sebagai hasil dari ketaatan kepada firman-Nya, Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk menyaksikan perbuatan ajaib-Nya yang mengubah air menjadi anggur. Ada banyak aspek. Kekuatan ketaatan dapat dilihat dalam sejarah Petrus dan juga dalam pelayanan para murid. Kasus Petrus diketahui secara luas, bukan? Mari kita lihat Lukas pasal 5. Ketaatan menghasilkan kekuatan besar. Pekerjaan keselamatan Tuhan mungkin tampak gagal dari sudut pandang aritmatika manusia dan melalui perhitungan. Namun, jika Tuhan telah menyatakan, Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia, maka dapat dipastikan bahwa Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Kalian harus melanjutkan misi ini dengan iman. Mari kita belajar tentang kekuatan ketaatan melalui Petrus dengan membuka Lukas pasal 5 ayat 1. Pasal 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Bukankah ini Simon Petrus? Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Seperti yang dapat kita lihat di sini, setelah Petrus menghabiskan sepanjang malam tanpa menangkap seekor ikan pun, dia diperintahkan untuk pergi ke air yang dalam dan menurunkan jala. Dengan melakukan demikian, dia dapat mengisi dua perahu dengan begitu banyak ikan hingga hampir tenggelam. Pekerjaan yang begitu menakjubkan terjadi. Melalui pengalaman Petrus dan mukjizat perkawinan di Kana, Tuhan secara bertahap menyatakan bahwa ketika kita menaatinya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, kuasa rohani dan mukjizat dapat terjadi. Mari kita tegaskan sekali lagi bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang menaatinya. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 5. Kekuatan ketaatan yang didasarkan pada iman memungkinkan kita untuk menaati Tuhan dengan sukacita dan kerelaan, bukan? Sungguh sulit untuk mengalami kuasa Tuhan jika pekerjaan dilakukan dengan enggan atau terpaksa. Dengan hati yang gembira, marilah kita percaya bahwa Bapa dan Ibu telah melihat akhir dari awal, dan dengan demikian telah memerintahkan yang terbaik untuk masa depan kita. Jika kita melanjutkan dengan keyakinan ini,
kita pasti dapat diberikan hasil yang indah dan anggun. Mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 28. Pasal 5 ayat 28. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat. Siapa yang harus kita taat? Kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Di sini, di ayat 32, apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka yang menaatinya? Tuhan berkata bahwa Roh Kudus tidak diberikan kepada sembarang orang, tetapi kepada mereka yang tahu bagaimana menaati dan mengikuti semua ajaran firman Tuhan. Jika kita ingin mengenakan kuasa Roh Kudus, kita harus percaya pada kekuatan ketaatan di atas segalanya. Tuhan melihat masa depan kita, mengetahui awal dan akhir dunia ini, mengaturnya, dan menjalankannya. Itulah sebabnya Tuhan menempatkan kita, anak-anaknya, di tempat yang paling benar, paling aman, dan paling tepat. Melalui ulangan pasal 8 dan pasal 28, kita dapat memahami bahwa Tuhan terkadang membuat kita lapar, dan terkadang membuat kita lebih rendah dari yang lain. Melalui perjalanan iman di padang gurun, Tuhan telah mengajar kita untuk membuang semua roh jahat dan kesombongan, serta memiliki kerendahan hati dan hati yang lemah lembut, bersama dengan iman yang memahami dan mengerti Dia dengan benar. Kita tidak boleh berpikir, aku percaya kepada Tuhan. Lalu, mengapa hidup yang diberikan kepadaku begitu sulit? Mengapa begitu melelahkan? Mengapa begitu susah? Daripada berpikir seperti ini, kita seharusnya bertanya pada diri sendiri, apa maksud Tuhan memberikan kehidupan seperti ini kepadaku? Apa yang Dia ingin kusadari? Bagian mana yang perlu kupelajari? Inilah yang pertama-tama harus dipertimbangkan oleh semua anggota keluarga Sion. Mari kita lihat ayat lain di Roma. Mari kita lihat kitab Roma pasal 6 ayat 13. Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita harus menyerahkan seluruh tubuh, pikiran, dan jiwa kita kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran. Mari kita lihat ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu, bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam kitab Roma pasal 6, Tuhan menerangi kita, bahwa kita menjadi hamba dari Dia yang kita taati, baik hamba dosa maupun hamba ketaatan, dan bahwa kita yang memiliki iman dalam ketaatan kepada Tuhan, tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba-hamba yang kudus dalam kebenaran dalam kehendak Tuhan. Jadi,
Alkitab menjelaskan bahwa meskipun kita pernah menjadi hamba dosa, Tuhan telah memberi kita kebebasan dari dosa melalui kebenaran. Untuk sisa waktu kita, marilah kita teguhkan iman kita kepada Tuhan, kemanapun Bapa dan Ibu memimpin kita. Jika itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan atau firman-Nya, kita semua harus berusaha untuk menaatinya. Baik itu firman yang diberikan pada perjamuan kawin di Kana, maupun firman yang diberikan kepada Petrus yang sedang menjala ikan di tepi Danau Galilea. Seperti yang Tuhan katakan kepada Gideon, jika Tuhan menyuruh pulang semua orang yang gemetar ketakutan di antara 32.000 orang itu, kita pun harus rela membiarkan mereka pulang, seperti yang diperintahkan. Karena engkau berkata, bahwa 10.000 yang tersisa pun terlalu banyak, apa yang harus saya lakukan? Biarlah mereka turun minum air. Setelah mengamati cara minum dan perilaku mereka, Tuhan berkata, mereka memiliki iman dalam situasi saat ini, tetapi mungkin menyerah dalam situasi yang sulit. Biarlah mereka semua pulang ke rumah. Setelah melakukan demikian, ditemukan 300 orang yang tersisa. Kekuatan ketaatan pasti membawa hasil yang baik. Karena itu, ada tertulis dalam Alkitab bahwa di saat kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna, Dia berkata bahwa Dia akan menghukum mereka. Karena ketaatan kita masih tampak belum murni, belum lengkap, dan belum sempurna di mata Tuhan, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan belum menghakimi mereka yang tidak taat. Hal ini menyiratkan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam ketaatan kita, yang masih kurang dan tidak cukup ketika Tuhan memandang kita. Marilah kita benar-benar menjadi orang-orang yang dapat memimpin seluruh umat manusia ke jalan keselamatan melalui kekuatan ketaatan. Hari ini, kita membacakan firman Tuhan lagi dengan tujuan untuk menaatinya. Itu adalah mengikuti kehendak Tuhan, yaitu ajarannya. Tuhan telah memerintahkan kita untuk menjauhi semua hal yang tidak sopan dan jahat dan mengikuti ajaran kebaikan-Nya. Karena itu, tidak peduli berapa banyak hal-hal jahat yang menyenangkan telinga kita dan menyenangkan hati kita harus rela meninggalkan semuanya ketika Tuhan berkata, tinggalkanlah hal tersebut. Bukankah itu tertulis dalam Ayub pasal 22? Membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Ada tertulis, buanglah biji emas ke dalam debu, maka Yang Maha Kuasa akan menjadi timbunan emasmu. Kita mungkin masih memegang sesuatu, dengan berpikir, tidak apa-apa untuk menyimpan setidaknya sebanyak ini. Jika ada unsur-unsur dalam iman kita yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, ketika kita masih hidup di dunia ini, marilah kita buang semua itu, agar kita dapat memiliki roh Tuhan yang sempurna yang menyelimuti jiwa kita. Lebih jauh lagi, Tuhan akan mengaruniakan inspirasi sejati kepada jiwa kita, yang memungkinkan kita untuk dilahirkan kembali sebagai utusan-Nya, yang akan dapat menyampaikan kabar baik kepada seluruh umat manusia. Sepanjang 66 kitab dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Abraham, Nuh, Musa, Yosua, Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan Rasul Yohanes, semuanya menerima berkat mereka melalui kekuatan ketaatan. Semua pahlawan iman dalam Alkitab memandang Tuhan melalui kekuatan ketaatan, dan selalu hidup kemenangan dalam kebenaran dengan iman kepada Tuhan. Itu semua karena mereka sepenuhnya percaya kepada Tuhan yang mengetahui akhir dari awal. Saya berharap semua anak Sion juga akan setia mengikuti Bapa Sorgawi Ahn Sang Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru yang telah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita, anak-anak mereka, di zaman ini. Sambil sepenuhnya menaati pengajaran mereka, marilah kita cari semua saudara dan saudari kita yang hilang, dan pasti kembali ke rumah sorgawi kita yang kekal. Di atas segalanya, karena kita memberitakan Injil dengan hati yang taat kepada firman Tuhan, saya tidak ragu bahwa kita akan menerima berkat yang besar.
Semoga setiap orang dengan berkarunia memberitakan Injil, dalam kasih dan berkat yang dianugerahkan Bapa dan Ibu kepada kita. Karena Tuhan yang berkata, tebarkanlah jalamu, sekarang juga memerintahkan kita untuk beritakanlah, marilah kita dengan tekun beritakan. Saya meminta agar semua anggota keluarga Sion akan dipenuhi dengan sukacita melalui ketaatan kepada firman Tuhan, dan menikmati hasil yang indah dan penuh kasih karunia dari Roh Kudus. Semoga kalian memiliki banyak pengalaman indah. Tuhan selalu menolong anak-anaknya yang taat, yang berusaha untuk menyebarkan kasih kudus Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Itu karena mereka menaati firman. Saya meminta agar kalian menjadi anak-anak Sion, yang dapat memberitakan Injil dengan indah kepada semua orang yang tinggal di desa global, percaya bahwa Dia akan selalu menolong kita. Marilah kita percaya dengan teguh bahwa Roh Kudus selalu menyertai orang-orang yang taat. Berharap bahwa kalian telah menerima kasih karunia, saya hendak mengakhiri khotbah. Terima kasih.